Halo. Halo, Ngapain kita? kita mencoba untuk podcast dengan alat prasarana dan prasarana milik kampus. Oh, milik kampus enggak dong? Oh iya, milik Kita dong, teman-teman sebenarnya. teman-teman. Tapi Kita ya, pinjem. kita coba aja. Sebelumnya kita ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Telat. Urung. Idul Fitri wingi. Tapi aku ora weruh rupane deh, Cuk. Aku Idul Fitri. Di Bali ya. Oh iya, di Bali. Piye? Selamat Tak urip kayak apa lampu malam, Jo. Gak usah lah. Apiknya itu estetik. Oleh. Malam. Gimana kabar? Keadaan sehat? Ya, mood sih lumayan sih. Moodmu piye, Bos? Alhamdulillah, normal-normal aja. Sedikit rapuh. Itu kan yang kamu mau. Rasa sedih gitu. Kamu mau itu kan? Ya, enggak gitu. Sebenarnya Itu berizingan ke sana kan? mancing aja sih. Nggak ngerokok dulu nggak apa-apa, Mas. Oke, aku nggak ngerokok ya mas. Kenapa? Aku nggak baik mas. Telek kamu. Orang ngerokok piye? Gimana mas? Ngerokok yang ngerokok. Akhir-akhir ini ada kesibukan apa nih? Nggak ada tuh. Oh, habis opening kemarin, Bos. Oh. Minggu, Bos. Kan karo kue juga, Cuk. Bahasa basi lah. Apa? Bahasa basi. Belum menjurus ke? Wah, Inti. kamu tahu lah kemana. Jadi kita kemarin habis opening di Kudean. Buat teman-teman yang di Jogja silakan mampir ke Kudean. Nanti alamatnya ada di deskripsi. Nggak ada, Males nulis ya. Nanti Di cari IG-nya aja. di IG-nya. Ini baru Betagor. Ada. Nanti ada informasi di situ. Kalau teman-teman berniat untuk menjadi mitra, dipikir-pikir dulu lah. Kok ngono? Jangan tergesa-gesa. Dipikir matang-matang lah. Loh, lebih cepat lebih baik, Cuk. Iya, Oh, ya murah. iya betul. Kowe mbok bahasa Jawa yang apa to? Gaya men. Ya, oke. Because I'm not. Aduh. Tapi tadi apa yang sedang sampean rasakan, Mas? Sebenarnya. Oh, langsung inti ya. Bridging dong, Iya. ayo dong kasih yang halus dong. Bridgingan itu yang halus Oke, dong. apa kabar? Perasaan? Baik. I'm okay. Everything gonna be alright. Perasaan. Aku takon iki apa kabar perasaanmu? Sedikit rindu, Rindu. tidak ada penyesalan. Tapi sekarang sudah tidak menyesal. Dari dulu tidak menyesal. Oh, tidak menyesali sebuah hubungan gitu ya. Ya, sebuah hubungan, sebuah perpisahan, saya tidak pernah menyesali semuanya. Aku nih keren. Iya, terlatih patah hati kan? Enggak. itu keren sih. Bener kan? Itu. Tapi intinya aku tak akan pernah menyesali kita gitu. Kan nanti lagunya bakal keluar di klip habis ini ya. Enggak usah. Dengerin. Dengerin. Aku bisa ngedit gue. Rasanan. Beban gitu. Nanti search aja di YouTube ada lagunya The Rain. Judulnya apa? Aku ya lali sih. Judulnya. Genit. Enggak sih. Tipe. Tahu lucu. Ya intinya tuh apapun yang sudah terjadi di hubungan itu ya jangan disesali gitu loh. Enggak ada Karena penyesalan. setiap detiknya itu berharga. Betul. Betul kita ya dijawab statement. Oke, sorry. Ya, betul Sorry. nonton. Ya. Oke. Itu memang berharga. Tapi gak ngono Des, gak sesimpel itu konsepnya. Iya. Memang butuh waktu untuk melupakan.
rindu itu wajar bos. Wajar. Rindu siapa Rindu di dalam. aku lali dikasih Itu lagunya Bondan. Pamungkas. Monolog judulnya. sih aku kayak ngeling-ngeling gelap cok. Oh, sorry. Rindu Ini ono rindu nih kan? mau Orang. Rindu kepada seseorang yang dulu pernah sejalan tapi hilang di persimpangan. tadinya sejalan gitu. sorry Maaf teman-teman HMM. Ini mic belum dipakai, udah jatuh. rindu siapa tadi? Kepada seseorang. Tadi perjanjiannya nggak pakai nama ya mas? Enggak menyebutkan nama. Iya, adalah seseorang yang dulu pernah sejalan tapi hilang di persimpangan. Pertigaan. Emang jalannya kemana tadinya? Pelaminan. Kemana gitu loh. Memimpikannya itu sampai mana gitu loh. Pelaminan lah. Berarti kan dua anak. Ya sisan, gue sak paket kan. Ya kan ada beberapa orang yang guys Mimpiku sederhana. BBB Punya rumah sederhana, halaman luas, setiap pagi ngerokok, ngopi, baca Quran. Bari bojone teko nggawa kopi. bersama apa tuh? Trading men. Main kripto aku. Tapi bojone sopo? Ya kan yang kemarin bisa. Iya. Mimpinya kan seperti itu. Itu mimpi kemarin. Hah? Mimpi kemarin itu sama yang Iya, mimpi itu. kemarin kan. Sekarang juga masih sama. Karena ada beberapa pasangan yang pacaran ya, ya sudah membicarakan sampai anaknya berapa, namanya anaknya siapa gitu kan. Heeh. Aldo namanya. Hah? Aldo. Aduh. Nama anaknya nanti. Enggak ada yang ngawurin. Sudah membicarakan sampai sana berarti ya. Enggak. Kalau nama anak enggak sih. Tapi udah mengarah ke sana sih. Aku kerja esok awan sore tinggu sopo. Tapi Tinggu aku dhewe lah edan wae tinggu kuwi. ora mungkin ngono kuwi biyen. Kuwi rasa munafik, Cuk. Iya. Kerja nggo sapa biyen? Tinggu keluarga ku nanti dong. Oke. Bisa munafik kayak gue. Tinggu dek. Aku kuwi lho. Sing jujur ya dadi manungsa e. Sing jelas. Itu kan yang kamu mau. Ya enggak apa-apa. Artinya kamu memperjuangkan sesuatu kan di hidupmu. Banget. Tangi esuk. Kamar kadang turu ya biasanya kan deh. Esuk. Kerja. Tangi tekan esuk maksudnya. Oh, tangi tekan esuk. Kerja ya ora jane. Anjane kerja turu. Heeh, katanya kerja turu sih. Tekan kono meng ngerokok, ngopi kan saya kerja. Tapi ngono ki di masa depan lebih baik. Ben iso bahagia hidup karo dene. Kok wis to. Ya kita kan kok ya wis. Kan emang ya wis ket wingi. Loro e. Waduh. Ora bos, maksudnya rindu itu wajar sekali. Barek rindu karo mantan karo koncoe. Rindu kan. Yakin. Wajar. Rindu karo mantan. Aku ya rindu karo mantan ra. Aku sih rindu. Nah, Kowe piye? aku wis ora. Oh wis ora. Mergone wis lali. Wah, Nek rindu itu karena sebuah, jadi ada on statement ini. Pertemuan pertama itu membuat penasaran. Pertemuan kedua membuat rindu bos. Dan tanpa adanya itu timeless lah, waktu berlalu intinya. Tidak ada pertemuan, tidak ada rindu saja. Tapi kalau memorinya memang kuat ya bisa jadi rindu. yang susah itu bukan rindunya,
tapi kebiasaan. Berarti Esuk ono sing ngucapke selamat pagi. mau berpisah itu mudah. Cangkemmu. Tak ada di kamu di hidupku. Aku mampu. Nah, muter. namun menghapuskan semua kenangan kita, kan? Tuh, lebar deh. Lali kan? Kali. Kan intinya sing lebar kudu nih. Menghapuskan kenangan kita adalah hal yang paling menyulitkan untukku. Nah, Nenek. rasanya net-netnya ra usah dinyanyi ke. Ngono lah aku nih. Iya sih. Memang setiap hari adalah momen terindah. Betul. Setiap detik. Setiap detiknya. Makanya ada lagu yang kayak ini. Aku mau melukmu seperti itu terakhir pelukan. Pelukan terakhir kali. Itu. Heeh. Kan ono kayak menciummu juga. Ya gue ciuman terakhir gitu loh. Bener. Ibaratnya. Karena kita nggak tahu masa depan seperti apa. Bener. Itu yang terjadi, makanya nah aku sih gak pernah nyesel. Mergane ya aku merasa ambian aku udah menikmati semua kenangan, semua momen-momen itu. Ya nek emang dalane koyo ngene ya wis. Tukah syukur mencintai gue. Saliyane Gusti sing ngatur. Tapi pernah nggak koyo Mbok diuwo piye sik nucuk iki quotes apik lho ndes iki. Cancuk iki ta support. Kira terlalu bagus ya. Apik, Ini Cuk. sederhana banget. Ya Tapi memang harus- maknane, men. Memang harus seperti itu, Bos. Kita dari hati lho, Bos. Tadi aku lali, aku udah ngomong apa. Sorry. Jadi ya aku kuwi baleni meneh wae. Ngomongin pintes. Tugasku hanya mencintaimu. Selebihnya Tuhan yang mengatur. Wah. What's kondi? Seko aku mau bengi. Seko mau bengi aku ketemu Pak D. Muncul quotes itu. Apik sih. Mencintai itu ya. Kalian mencintai itu. Aku nggak berharap dia untuk membalas cinta sih. Yang dibalas ya Betul. alhamdulillah. Itu. Ya, aku setuju tentang itu. Cinta tanpa pamrih. Artinya kita ya bajingan memang itu tarang. Dari Ramisu. Dari Ramisu. Cilite miso. Sorry. Syukur aku iso ngentut cuk. Wingi aku bisa ngentut iki katutan. Iki syukur iso ngentut. Dadi lali meneh aku bajingan. Tugasku hanya mencintaimu. Itu intinya ya udah gitu tuh cinta-cintai, jangan berharap dicintai balik ya. Tapi kalau bisa kita juga dicintai balik gitu loh. Ya, Itu iya. yang namanya itu yang paling bagus gitu loh. Saling mencintai, saling mencintai itu tadi kan jadinya. Coba tanyakan kepadaku, apa arti cinta? Aku kok perasaan Raina nih. Enggak. Ayo dong, udah nyiap kayak gitu ayo dong. Aku menanyakan apa arti cinta pada seseorang yang sedang patah hati. Ya kan itu versiku dong. Tapi Versi orang kamu patah juga- hati, men. Ya kamu harus jawab dengan logis. Ya logis, ini logis. Oke. Apa itu sayang? Kan cinta mau. Cinta ding. Cinta. Mungkin neng fase iki aku iso ngomong cinta itu mengikhlaskan. Cinta itu? Mengikhlaskan. Waduh berat. Fase cinta tertinggi itu di saat kita bisa mengikhlaskan. Ili gindil. Ya, dipatahkan sendiri statementnya itu. Aneh ganjel soalnya itu. Bukan aku banget kayak ini. Kurang sih. Jadi diri sendiri aja. Nek. Kata orang cinta itu harus mengikhlaskan. Seberapa ikhlas gitu loh. Kan nggak bisa kalau aku aja. Misal cinta itu harus mengikhlaskan. Nggak apa-apa dengan orang lain, nggak bisa lah. Wega nek aku. Ya kan ngono. Nah aku wega toh. Kok yuk ikhlas.
Oh kayak aku tunggu aku. Gitu Kan kan. ngono. Kok maksa? Lah iya. Cara ya kowe iki jodohku ngono. Heeh. Nek ora ya luweh pokoke kudu jodohku Cuk. Nek ora dicek meneh lah kayak Ya, jodoh. lah. Itu all out gitu loh. Maksudnya ngapain kita harus cinta tapi kita nggak bisa memiliki, Bos. All out atau all in? All in, Cuk. Ayo, All in, Cuk, pokoknya. Kabeh. Pokoknya kabeh sikat, Bos. Terus gimana dengan statement nek kowe bahagia aku ya bahagia? Kui berkesinambungan dengan aku rapopo ora bahagia aja penting ora kui bahagia aku Bahagia. senang. Tapi kan bullshit meneh kui Cuk. Iya sih. Kok gak iso Cuk, dewe harus serela apa kita? Kan rela kui hubungannya karo rela. Nek wis memang orang gua aku ya wis lah rasa cinta-cintaan meneh karo kowe ngono kan. Karo deknen ngono lho. Ngapain kita berjuang? Tapi ya sia-sia aja gitu. Ra nangis toh. Malah meneng lho nangis lho dadi. Turun aku. Angel sih masalah kayak ngono sih. Ati menungso iki sapa sing iso ngatur sih? Awake dhewe ra iso ngatur. Gak iso. Gusti Iso Allah. sebenarnya untuk mengatur hati kita gitu. Menempatkannya di tempat yang tepat gitu. Artinya mengkontrol aja hati kita. Tapi kalau mengatur 100% kayaknya nggak bisa. Tapi kita bisa mengkontrol itu gitu loh. Hati kita tuh. Iya sih. Tapi memang susah kayak seseorang itu bisa jadi mood booster dan penghancur mood Heeh. untuk keseharian kita kan. Gimana caranya untuk mengkontrol itu gitu, itu yang susah itu, karena yang di apa namanya dia perasaan gitu loh yang kena tuh. Iya benar. Yang kena tuh perasaan kita langsung ke dalam kita gitu. Kalau misal kita terluka karena sesuatu, kena pisau atau apa, itu kan badan kita yang kena, belum masuk ke perasaan kita. Kita bisa kontrol sakitnya kan, kontrol sakit kena pisau itu, dan kita lihat luka itu gitu loh. Nek di perasaan kan susah Cok, nggak semudah itu untuk mengkontrol. Saya akan menghilangkan rasa itu. Apa ya, rasa apa sih? Rasa cinta. Kalau di posisi ini Dewi masih cinta nih, tapi kita nggak bisa lagi memiliki gitu kan. Gitu ya. Dan nggak harus dihilangkan Cuk. Rasa cinta ki bakal selalu ada, tapi tinggal buat siapa aja gitu. Porsinya, kita kan cinta dengan uang, kita cinta dengan apapun yang kita cinta gitu kan, tapi porsinya kan beda-beda. Tinggal atur porsinya aja gitu loh. Kalau menurutku move on paling cepet ki ya punya yang baru, karena kita cinta, kita harus cinta dengan orang itu kan, kayak menemukan yang baru gitu loh. Jadi porsinya lebih besar ke sana gitu loh. Ya oke. Nah, ini ada statement melupakan yang paling mudah atau mengurangi porsi cinta tadi, menemukan yang baru. Tapi piye carane menemukan yang baru nek sing iki urung iso ilang. Tipone ku pelampiasan dong. Ya bener. Dan kui
nggak enak sih jadi pelampiasan gitu. Heeh. Maksudnya dari orangnya yang jadiin kita pelampiasan juga pasti perasaannya nggak enak. Kita pun ngerasa kasihan kan Iya. buat mereka pelampiasan kita gitu. Kalau menurutku sih kita harus menerima keadaannya dulu gitu loh. Oke, aku sakit hati karena dia gitu, tapi aku masih cinta nih sama dia. Ya udah, aku terima aja itu dulu gitu loh. Kayak menerima keadaannya. Aku harus nggak sama dia lagi, aku harus menghapus semua chatnya, fotonya, kehidupan dia di hidupku gitu. Kita maksudnya menerima kayak, oh oke, sesuk aku wis ra karo denen meneh, aku ran setiap harinya nggak ada kabar darinya, aku nggak tahu kehidupannya dan lain-lain. Itu harus menerima itu gitu loh, jangan ditolak kayak barangkali besok akan ada hari dimana ada dia lagi di hidupku gitu. Kamu masih berharap dengan itu gitu. Nah, statementnya lagi ada statement bilang lali tapi aku cuk. Love become true, but true become love. Apa tuh? Tapi kita bergeser sedikit tentang, kayak sepertinya kamu sudah sangat berkeringat karena membahas soal masa lalu. Iya. Coba briefing lagi yang lebih bagus. Ada topik apa nih? Iya mas, ngeblank mas. Ya sedikit. Ayolah. Aku tadi ngiling-ngiling jancu. Apa yang kamu rasakan sekarang itu? Cari meh bergeser sedikit. Ya bergeser yang baik-baik lah. Maksudnya kondisinya kan sebenarnya kita kebalikannya gitu kan. Sekarang ini kayak dulu aku di posisi kamu yang sekarang, dan sekarang aku di posisi kamu yang dulu gitu kan. Ya aku tapi aku sudah dulu merasakan itu, dan kamu duluan merasakan itu juga gitu loh. Iya betul. Merasakan ditinggalkan, dulu aku merasakan itu ditinggalkan gitu loh. Nah kamu posisi sekarang, apa yang aku rasakan sekarang gitu loh, masih bersama orang yang kita cintai gitu. Nah mungkin untuk kedepannya itu, untuk aku gini misalnya, apa yang untuk aku kayak jangan sampai lah Satria aku ini azan cuy. oh azan, oh iya Kita break sebentar. Saran buat aku lah dulu, sebelum nanti aku kasih saran buat kamu gitu loh. Soal kita balikannya ini sekarang kan. Saran buat aku lah, ketika aku sudah merasakan aku sedang merasakan apa yang kamu rasakan dulu gitu loh. Ya biar jangan seperti apa yang kamu rasakan sekarang dong tentunya. Nanti juga aku bakal ngomong jangan sampai terulang lagi gitu loh gimana. Mungkin ada beberapa poin. Pertama, jatuh cinta, sakit hati, rindu, itu satu paket semuanya. Kalau kalian berani jatuh cinta, berarti kalian harus berani sakit hati. Oke. Begitu juga pun dengan rindu. Tapi fokusnya enjoy your moment. Semua momen yang kalian lakuin, enjoy. Pasti di sebuah hubungan ada pertengkaran, versi pendapat, Wajar. itu wajar banget. Oke. Tapi justru menurutku, pengalamanku dulu, setiap selesai sebuah masalah pasti lebih dekat, pasti lebih erat nantinya.
Masalah itu yang mendewasakan gitu ya. Masalah itu yang mendewasakan. Oh, oke. Tapi belum tentu ketika sudah semakin dewasa nih, tapi tetap hubungannya bisa aja tetap Bisa. berakhir kan. Bisa. Ya, itu gimana? Menurutku sebuah hubungan itu kayak sebuah jalan. Ya nantinya di jalan itu ada tembok, ada pembatas yang membuat kita nggak bisa maju terus. Pilihannya ada dua, mau dihancurin temboknya atau putar balik. Putar balik itu gimana? Putar balik selesai hubungan. Oke, terus Kalau pengen menghancurkan tembok, ya bakal lebih susah, bakal lebih keras. Kita nggak tahu tembok itu beneran keras atau ternyata cuman semak-semak, cuman kertas yang bisa mudah dilewatin. Kita nggak tahu. Nah, kita nggak pernah mencoba. Sampai saat ini pun aku masih ngerasa di posisi nggak tahu kapan waktunya harus berjuang, kapan waktunya harus berhenti. Apakah sekarang waktunya buat saya ngancurin tembok itu lagi, atau putar balik? Tapi yang jelas gue capek. pernah nggak janji kayak kita nggak bakal nyerah, kita apapun yang terjadi besok pasti ada solusinya ketika ada masalah. Ya, Pernah nggak seperti itu? ya pasti. Di sebuah hubungan kayak gitu hal yang pasti menurutku. Sudah dilakukan. Sudah. Cuman kembali lagi rintangan apa yang dilewati nanti. Mungkin waktu ngelewatin rintangan kecil kita bisa ngomong kayak gitu. Tapi di rintangan gedenya nanti bullshit, ngomong kosong kayak gitu. Maksudnya gimana? Nggak semudah teorinya, nggak semudah kita bisa ngomong nanti kalau ada halangan, ada masalah lagi kita omongin baik-baik ya, jangan ngambek-ngambek lagi, ntar diobrolin enak-enak. Tapi kan sebelumnya juga pasti ada masalah kan terjadi. Iya. Tapi kalian bisa atasi itu kan Iya. sebelumnya. Kenapa yang jadi permasalahan tuh kenapa titik ini nih, titik sekarang ini kayak udah nggak bisa deh. Nah, Kenapa kalau memang oke, kita punya acuan nih, acuannya bahwa apapun yang terjadi kita bakal sama-sama terus hadepin semuanya. Setiap ada masalah pasti ada solusinya, gitu kan? Dan kita nggak bakal nyerah dengan keadaan gitu. Iya. Kalau poinnya itu dan menjadi pegangan kita, kenapa tidak bisa menjadi pegangan lagi di posisi sekarang ini gitu loh? Nah, itu Kita nyambung. memutuskan untuk pergi gitu. Itu nyambung ke poin kedua. Poin kedua itu komunikasi. Oke. Menurutku itu sangat-sangat penting. Komunikasi. Apapun masalahnya, ya diomongin baik-baik. Ada kendala apapun, baik secara personal maupun hubungan, ya diobrolin. Kalau itu udah nggak ada, ya semua komitmen, semua janji-janji itu udah bullshit tadi. Lupa atau gimana? Iya, udah nggak ada sebenarnya. Atau memang sengaja untuk mengingkari janji itu? Maksudnya? Ketika ya kayak lupa dan mengingkari janji, kalau sengaja untuk tidak melakukan itu kan berarti kan mengingkari janji itu sendiri gitu loh. Antara lupa atau memang sengaja untuk mengingkari janji gitu loh. Mungkin kalau lupa atau sengaja mengingkari janji, jawabannya nggak tahu, soalnya itu personal masing-masing ya. Tapi yang jelas kalau komunikasi udah jelek, itu masalah sekecil apapun jadi gede. Oke. Sesimpel apapun masalah bakal jadi gede. Dan itu yang terjadi sama hubunganku kemarin. Komunikasi udah jelek. Sebenarnya masalah-masalah simpel yang bisa diselesaikan juga. Cuma karena udah nggak adanya komunikasi udah susah.
udah ada yang mengambil keputusan secara sepihak dan posisinya gue udah capek ya, maka timbul keputusan seperti itu. Capeknya itu maksudnya capek untuk memperjuangkan, capek di hubungannya. Alasan kan pasti ada kenapa bisa capek, artinya capek dengan sikapnya, perlakuannya atau apa gitu loh yang membuat dirimu tuh capek gitu. Sebenarnya capek dengan dia ngambil keputusan secara sepihak. Okay. Itu terjadi beberapa kali. Contoh? Ya jadi beberapa masalah yang iya sama, dia ngambil keputusan secara sepihak. Oke. Aku pengen udahan aja, lo mau gimana terserah, tapi gue pengen udahan. Nggak ada alasan apapun? Tanpa alasan, tanpa komunikasi. Nggak bisa dong kayak gitu dong. Itu terjadi. Dan itu udah beberapa kali. Di beberapa kesempatan bisa diselesaikan. Tapi di posisi kemarin gue ngerasa terlalu capek, dipermainkan itu dengan terlalu sakit hati karena keputusan dia yang sepihak itu. Karena nggak adanya komunikasi. Pertama, nggak ada komunikasi. Aku bukan orang yang suka suka berpikir negatif. Tapi akhir-akhir kemarin muncul kepikiran negatif. Dan pelan-pelan kepikiran itu kebukti. Nah itu bikin makin hari makin sakit. Akumulasi itu makin hari makin sakit. Itu yang akhirnya bikin sebuah statement, gue capek. Kalau ditanya gue masih sayang, masih pengen berjuang. Cuman posisi sekarang gue capek. Kalau pengen memperbaiki hubungan, kuncinya apa? Ya udah komunikasi, udah ngobrol. Ada masalah apa ya diomongin. Gak bisa kalau misalkan secara sepihak diputuskan A, B, ya nantinya bakal gantung sebenarnya. Kalau ditanya kelar karena apa, spesifiknya nggak ada. Tapi renggangnya komunikasi itu karena orangnya. Maksudnya kan ada orang-orang yang memang jarang untuk bercerita, untuk ngobrolin apapun tentang apa yang dia rasakan gitu kan. Atau memang karena memang udah nggak mau lagi untuk komunikasi yang sehat gitu loh. Kalau versi aku, ini versiku yang aku rasain, nggak tahu versi dianya. Gue ngerasa chat gue basi. Chat cuma itu doang. Lama-lama ngerasa sendiri chat gue basi banget udah. Akhirnya ambil keputusan di situ, keputusan bersama. Ya udah chat yang penting-penting aja. Mungkin semenjak itu kayak perhatian. Chat yang penting-penting aja gitu. Ada keputusan seperti itu. Ada keputusan seperti itu. Keputusan bersama kalau itu masih. Kenapa memutuskan itu? Karena itu yang bener-bener basi. Maksudnya itu yang menjadi pertanyaan kan, kayak misal pacarku yang sekarang ini dia nggak bisa tuh kayak harus berlama-lama untuk LDR. Dan komunikasinya kita tuh semakin nggak sehat ketika terlalu lama nggak ketemu. Makanya kita selalu mengusahakan untuk ketemu untuk sehat lagi gitu. Dan ketika aku mencoba kayak pada suatu ketika aku mencoba untuk
memberikan space waktu untuk kita evaluasi masing-masing gitu loh. Biar kita tuh nggak terlalu masuk ke dalam kehidupan dan buat dia itu terkurung gitu loh. Maksudnya untuk ya kita punya hidup masing-masing, masa depan juga masih panjang gitu. Tapi kalau kita terlalu masuk di hidup dia juga kasihan dianya gitu loh. Makanya ketika aku salah dan bersikap aku terlalu mungkin bisa dikatakan terlalu posesif gitu kan, terlalu masuk ke dalam hidup dia dan sampai mengganggu kehidupan dia kan. Kita evaluasi masing-masing, kita kurangin lah chatnya gitu. Jadi pada saat kemarin tuh aku memutuskan untuk kita nggak chat dulu sampai hari yang ditentukan. Dan di hari itu kita harus ketemu gitu. Tapi dalam kondisi kita sudah lebih dewasa menyikapi apa yang kita rasakan sekarang gitu loh. Dan harapannya ketika ketemu nanti yang datang itu ya kangen, ya rindu, ya pengen ketemunya dengan cinta yang tambah besar dan sayang lebih besar gitu loh. Karena kita sudah tahu nih, aku salahnya di sini, aku harus ngapain aja, kita harus kontrol apa saja. Dia juga seperti itu. Kenapa dia merasakan itu, kayak mungkin capek, mungkin terlalu dikekang dan lain-lain. Itu yang nantinya sebagai evaluasi masing-masing gitu loh. Apakah benar yang kita rasakan gitu loh. Karena kita harus keluar dalam zona lingkaran itu untuk melihat apa yang ada di dalam kan. Kita tuh harus keluar dulu sebentar untuk melihat apa yang di dalam gitu loh. Kalau kita terus di dalam, kita nggak tahu tuh sebenarnya untuk melihat secara logis di dalam itu seperti apa gitu loh. Tapi ketika aku memutuskan itu, dia nggak bisa gitu, nggak bisa nih. Kayak kalau aku harus nggak chat, aku harus nggak tahu hidupmu seperti apa, walaupun kondisinya dia sedang terkekang loh nih. Tapi nggak bisa. Dia bilang ya kalau mau seperti itu ya ibarat kita sedang belajar untuk udahan. Dalam kondisi itu aku udah nggak bisa, ini nggak sesuai apa yang aku harapkan. Pikiran dia itu dengan pikiranku, apa yang aku harapkan beda gitu loh. Makanya nggak harus dilakukan ini. Endingnya aku memutuskan untuk ketemu gitu loh saat itu juga, biar kondisinya adalah kita harus ketemu untuk komunikasi lebih sehat. Poinnya di situ. Nah, ketika ketemu ya bisa untuk menyelesaikan itu loh ternyata gitu loh. Nah, yang aku tanyakan tuh, apakah di hubungan kalian ini seperti itu gitu loh, harus ketemu dan kita harus ngobrol baru selesai, atau oke lah via chat? Dan kenapa memutuskan untuk kabarin hal-hal yang penting aja? Karena di hubungan kita nih nggak bisa seperti itu. Nah, kok sampai bisa memutuskan kalian berdua itu oke lah kita ngabarin kalau ada yang penting aja? Itu gimana alurnya gitu sampai bisa seperti itu? Mungkin kayak tadi yang disampaikan, ada solusi kayak ya udah nggak usah ketemu dulu beberapa hari, kita evaluasi, terus ketemu di hari H yang kita tentuin dengan
fresh, dengan cinta baru, kasih sayang baru, rindu. Itu bisa terjadi kalau ada sebuah kesepakatan di situ. Kondisinya kemarin buat ngobrol kayak gitu tuh nggak ada, udah nggak bisa diobrolin kayak gitu. Buat ngambil keputusan adalah kita masing-masing dulu, urusin di masing-masing dulu, habis itu ketemu lagi. Nggak ada kesempatan kayak gitu. Untuk berkomunikasi seperti itu udah nggak bisa. Karena saking udah, mungkin sama-sama capek atau gimana sih? Mungkin Itu karena maksudnya karena ya mungkin karena LDR itu atau gimana? Mungkin karena LDR itu juga susah gitu loh. ya bener. Mungkin karena LDR itu bisa jadi. Mungkin di kondisimu lo bisa nih, masalah nggak bisa kelar, mungkin kelar dengan cara ketemu. Ya udah ya ketemu, atur waktu ketemu. Mungkin bisa di kondisimu, tapi di kondisiku kemarin nggak bisa seperti itu. Oke, memang harus memaksa untuk LDR itu. Iya. Bisa ketemu. LDR ku beda pulau bos. Kalau mau nyamperin susah banget. Iya. Ya emang kondisinya mungkin bener dengan cara kita ketemu kelar masalah, tapi emang nggak bisa ketemu. Makanya bisa timbul keputusan seperti itu. Kalau dipikir-pikir itu keputusan yang baik atau enggak, sebenarnya di waktu itu mungkin itu yang terbaik untuk mencegah kebesaran. Sebenarnya mungkin itu hal yang sama kayak yang lu lakuin. Kita nggak usah chattingan dulu sampai nanti yang ditentukan. Maunya seperti itu. Agar ya kita jadi lebih baik gitu. Agar lebih baik. Pasangan yang lebih dewasa gitu loh. Betul. Harapannya. Tapi nggak bisa memang. Ya. Di hubungan kita, apakah di hubungan kalian tuh bisa enggak itu? Nah itu akhirnya yang menjadi bumerang. Bumerang gimana? Awal dari itu mulai karet. Mulai nih komunikasi jelek, terus nggak bisa ngobrol dengan nyaman lagi. Tapi itu kondisi di chat. Setelah itu ketemu biasa aja, komunikasi juga baik. Jadi masalah-masalah kemarin sebenarnya kelar juga. Masalah LDR segala macam terselesaikan juga. Cuman setelah itu mungkin ada masalah yang lebih besar. Ya oke. Masalah lain ya. Masalah lain. Itu bukan LDR-nya dong yang jadi masalah. Sebenarnya LDR itu awal dari masalah miskomunikasi, ya, itu dari miskomunikasi. Itu dari komunikasi yang udah mulai nggak sehat. Ditambah masalah baru. Ditambah beberapa masalah baru. Sebenarnya masalah ini bukan datang dari kita sendiri. Dari luar. Ada orang dari luar Mencoba masuk itu. Ya mungkin gue sepakat sih, kayak ada omongan, ada statement ngomong, kamu nggak bakal masuk kalau tuan rumah nggak buka pintu. Betul. Wah, cewek gue yang kemarin dia buka pintu terus, emang dia anaknya welcome, ngobrol sama semua orang, dan aku tahu itu. Aku pun nggak masalah dengan itu, karena menurutku nggak masalah. Karena menurutku dia masih punya kontrol, dia masih bisa ngerti mana batasannya. Jadi tidak mudah terpengaruh gitulah. Ya. Tapi beda dong dengan membuka hati, membuka pintu tuh. Kontrolnya seberapa gitu. Nah masalah hati ini, karena jujur setelah itu saya nggak tahu lagi
apakah dia beneran membuka hati ke orang lain atau memang udah ada perasaan itu ke orang lain atau gimana? Nah ini yang menjadi menarik itu yang sedang aku rasain juga sebenarnya. Kayak memang aku tipenya yang cemburuan gitu loh bos. Yang apa-apa aku harus tahu sebenarnya. Kemudian kayak aku nggak bisa lihat pacarku sendiri dekat dengan orang lain gitu loh. Walaupun aku tahu itu temen gitu loh. Aku selalu mikir ya kita dulu temen gitu. Iya benar. Apapun bisa terjadi gitu. Apalagi yang baru-baru aja gitu temennya. Dan ya kita tahu sendirilah yang namanya cowok kan. Cah lanang ya piye gitu. Nek ono cewek itu dalam satu kondisi kalau perempuan oke lah kita bisa mereka tuh bisa kayak tahu batas. Ketika tidak dipancing ya dia tahu batasnya itu. Tapi namanya laki-laki kalau ada kesempatan pasti dilakukan. Ya enggak? Benar. Sebenarnya lanang kita tahu sendiri laki-laki seperti apa gitu. Nah, takutnya kenapa aku mikir seperti itu karena takutnya nih si cewek nih enggak punya kontrol itu gitu. Ketakutannya di situ. Mungkin ini jadi kalimat yang ambigu. Di sisi lain, aku sangat percaya sama cewek ini. Dia bisa ngontrol itu, dia bisa ngontrol perasaannya, dia tahu batasan. Cewek ini tuh cewekmu. Ya, mantanku sebelum ini. Tapi di sisi lain, gue sebenarnya tahu kayak gimana bajingannya laki-laki. Gue sendiri pun laki-laki. Yes. Mungkin itu yang jadi bumerang buat gue sendiri. Mungkin bisa dibilang gue terlalu percaya. Ya mungkin aja. Loh, kondisinya beda nih. Karo aku beda gitu. Kamu yang oke lah, nggak cemburuan. Nggak terlalu cemburuan dan aku yang cemburuan. Kondisinya aku percaya dengan dia. Tapi logikanya, realistisnya, aku nggak bisa percaya dengan itu realistisnya. Kayak oke, main berdua atau makan berdua aja gitu. Realistisnya di sana seperti apa gitu. Kalau kamu bisa percaya itu karena kamu nggak cemburuan atau kamu terlalu percaya dengan itu gitu. Terlalu percaya dengan itu. Ya, kalau dibilang cemburuan, aku cemburuan juga. Cuman saat itu aku sepenuhnya percaya sama orang itu. Logikaku tertutup sama rasa percayaku, kepercayaanku terhadap dia. Gue tahu laki-laki bajingan, tapi gue juga tahu cewek gue nggak bakal buka pintu sama orang lain. Stop sampai situ kelar. Tapi ternyata itu meleset. Itu masih meleset dan seperti itu. Iya, itu meleset. Itu yang jadi pelajaran buatku juga gitu. Karena sebenarnya apa yang aku lakukan ini, aku tahu itu aku sadar banget itu salah dilakukan. Ketika kita nggak mempercayai pasangan kita gitu loh. Tapi dalam satu kondisi kita tuh nggak bisa percaya 100% dengan siapapun. Ya. Nggak hanya dengan pasangan gitu loh. Kita dengan teman akrab, dengan siapapun kita nggak bisa 100% percaya dengan mereka. Kita harus menempatkan sedikit rasa curiga untuk mereka gitu. Ya. Itu untuk kontrol mereka gitu. Untuk penjagaan diri kita juga gitu. Dan itu yang
nggak banyak orang bisa melakukan gitu. Artinya kontrol itu yang kayak misal aku main dengan cewek nih, keluar main, aku nggak punya kontrol itu, aku nggak punya kekhawatiran bahwa si cewek nih nggak bakal ngapa-ngapain aku, atau nggak coba merebut aku dari pasangannya aku gitu. Kalau nggak ada itu bahaya kan, bahaya untuk kita kan sebenarnya. Kalau kita terlalu percaya itu dengan orang itu, berarti kan harus tetap menempatkan rasa curiga itu. Memang harus wajar menempatkan curigaan itu. Tapi ada beberapa orang yang nggak bisa bos seperti itu, kayak nggak bisa mikir negatif gitu, mikir positif terus 100% percaya. Ya kondisinya bakal meleset gitu, malah menjadi bumerang untuk diri sendiri gitu ketika terlalu percaya. Nah harapan kan itu kan, kita berharap bahwa orang itu baik, ini bakal meleset suatu ketika gitu kalau kita nggak ada kontrol itu. Bahwa menganggap semua orang baik ya salah juga, nggak semua orang baik dalam satu kondisi. Ya mungkin itu pelajaran buat aku pribadi sih. Aku juga belajar tentang itu. Makanya kondisinya sekarang bahwa oke, aku percaya apapun yang kamu lakukan, tapi tolong tetap izinkan aku untuk tetap curiga. Bukan curiga yang negatif, tapi yang kayak apa yang bakal terjadi ini baik apa enggak gitu. Kalau dulu kayak enggak ya enggak, stop di situ. Tapi kayak sekarang oke lah, itu your keputusan, bukan your choice kan. Keputusan seperti itu aku percaya, dan apa yang kamu lakukan baik untukmu, ya sudah, lakukan aja gitu. Entah apa konsekuensinya ketika nanti terjadi hal yang tidak diinginkan, ya itu konsekuensimu gitu loh. Entah kamu nantinya bisa kehilangan aku atau kehilangan hubungan ini, itu kan konsekuensi kita dan kamu gitu kan. Kayak kita, aku konsekuensinya membolehkan, dan dia konsekuensinya adalah tidak menjaga kepercayaan itu gitu loh. Iya, benar. Semoga sih keputusan ini betul gitu loh. Sebenarnya aku belajar juga dari kamu gitu, ketika ternyata LDR tuh ya susah gitu. Iya. Komunikasi itu penting. Iya benar. Saran itu sangat bagus ketika oke, aku berarti harus komunikasi terus dan sehat. Komunikasinya gimana caranya untuk itu kan? Iya benar. Itu sih kuncinya. Menurut aku kunci dari sebuah hubungan itu komunikasi. Rasa percaya, cinta, kasih sayang segala macam itu mengikuti komunikasi. Kalau komunikasi udah bagus, ya itu bakal ngikutin semuanya nanti. Sama yang paling penting enjoy di semua momen. Iya. Karena suatu saat nanti itu bakal jadi kenangan yang bakal dilupain. Apapun kondisinya nanti. Mau itu amit-amit putus, mau itu berlangsung sampai lama, sampai nikah, sampai punya anak, itu bakal jadi momen yang benar-benar nggak bisa kalian lupain. Dan kalian nggak akan pernah nyesel lakukan sebuah hubungan sama orang itu. Lanjut. Saran buat aku tadi. Saran sih, karena dulu aku pernah merasakan ini juga, dan memang lama untuk sembuh. Dalam artian sembuh untuk oke lah, kepercayaan tentang cinta itu mungkin rusak.
Kepercayaan tentang soal wanita itu juga mungkin juga rusak kondisinya sekarang. Bahkan sampai dulu kondisi nggak percaya sama sekali dengan wanita gitu. Karena apa yang aku rasakan dulu mungkin sama kayak diselingkuhin sama cewek itu ya sama apa kondisinya mungkin apa yang kamu rasakan sekarang gitu. Dan itu memang sakit gitu loh dulu. Kita nggak terima lah, artinya kita sudah maksimal, kita sudah berusaha kan. Caranya sih nikmati aja dulu. Nikmati kondisinya bahwa ya aku sedang patah hati gitu. Aku sedang mungkin diselingkuhin. Terima aja dulu itu sampai kondisi nanti kondisinya bakal siap sendiri, kayak menemukan satu wanita yang kayak oh ini ada nih cewek yang bisa menyembuhkan, bisa merubah aku kondisinya lebih baik lagi gitu. Satu momen yang memang pencarian itu panjang, tapi satu momen ketika oh ini dia orangnya, itu ya semoga kamu juga mendapatkan momen itu gitu loh. Dan kamu ketika menemukan orang itu bakal benar-benar lupa dengan kondisi kamu yang dulu gitu. Karena pengaruhnya sangat besar orang itu. Ya, semoga menemukan orang itu gitu loh. Kayak kita berusaha nih untuk menutup diri untuk bullshit lah cinta. Enggak bisa, kita harus menemukan yang baru gitu. Karena cuma dengan cara itu, kalau kita sakit hati karena cinta, ya kita harus cinta lagi, harus merasakan cinta itu lagi gitu. Tapi ya apa yang kamu katakan benar juga, kalau kita sudah memutuskan untuk cinta lagi, kita juga harus siap dengan sakit hatinya lagi kan gitu. Kayak kalau kita sudah memutuskan dengan satu orang, kita tuh harus siap kehilangan dia gitu. Itu benar. Yang susah dilakukan sebenarnya. Masa sih kita harus cinta tapi kita harus siap dan rela untuk kehilangan dia gitu. Susah, tapi kenyataannya seperti itu. Sarannya sih gitu sih. Makasih buat sarannya. Sama-sama. Itu maksudnya kondisiku sekarang beneran. Tapi lu harus sembuh dulu loh. Sembuh tuh terima dulu, menerima keadaannya dulu itu loh. Baru siap untuk membuka hati lagi. Tanpa itu ya orang itu jadi pelampiasan tok. Mesake. Jangan sampai kita itu mengorbankan orang lain untuk ya biar kita melupakan orang lain juga itu. Jangan sampai itu lah. Iya sih, sepakat. Mungkin kita kasih ending. Udah selesai nih. Kita kasih ending dengan sedikit kata-kata dari saya. Oke, boleh. Mungkin kalau dia denger, makanya saya pakai bahasa Indonesia aja. Oke, silakan. Gue nggak pernah nyesel pernah berhubungan sama dia. Gue nggak pernah nyalain dia atas semua keputusan dia. Gue selalu berdoa yang terbaik buat dia. Gue tahu semua keputusan yang dia ambil, dia pasti tahu resikonya. Dia pasti ngerti akan semua itu.
makanya gue respect sama semua keputusan dia. Kalau misalkan nggak jadilah, jangan yang itu. Oke, lanjut. Ya semoga dia bahagia dengan pilihannya. Dia harus bahagia dengan pilihan dia, karena itu pilihan dia. Harus ya. Harus bahagia dengan pilihan dia. Kalau misal nggak bahagia gimana tuh? Itu resiko dia karena dia ambil sendiri. Resiko dia. Ya. Yang kehilangan adalah dia, bukan kehilangan kamu. Adalah dia. Semoga seseorang yang benar-benar memperjuangkannya. Sebenarnya apa yang aku lihat kan seperti itu. Bahwa kamu benar-benar memperjuangkan dan nggak pernah sekalipun kayak untuk mencoba untuk berpaling gitu loh. Tapi keadaannya kan memang memaksa dia untuk nggak bisa menolak untuk merasakan capeknya karena sikapnya mungkin. Tapi ya selama aku lihat nggak pernah artinya untuk mencoba untuk menyerah gitu, dan tetap setia dengan keadaan yang terjadi gitu loh. Dan itu yang aku apresiasi banget. Ya itu laki-laki gitu yang bertanggung jawab dengan perasaan orang lain gitu. Yang kehilangan dia menurutku. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Amin. Nah, mungkin pesanku untuk dia juga. Dia itu pacarku lah, bukan dia yang mantanmu lah. Itu pacarku ya, semoga kita tetap sama-sama terus apapun yang terjadi sih. Kita ya walaupun hubungannya baru seumur jagung, tapi kita sudah belajar untuk selalu belajar menjadi dewasa dan selalu memperjuangkan hubungan ini walaupun sering terjadi permasalahan, tetapi ya semoga kita tetap sama-sama dan apa yang terjadi di Mas Abi jangan sampai terjadi dengan kita sama-sama belajar dari orang lain juga kan gitu kan. Tadi kan nggak sebut nama. Oh iya lupa. Ya oke. Nanti ya. diedit. Oke. Kalau nggak lupa. Tetap sabar. Jangan capek. Betul. Jangan nyerah. Semangat. Enjoy your life. Enjoy setiap momen kita. Dan percaya aja, aku kayak masnya yang satu ini, aku nggak pernah mencoba untuk berpaling ataupun menyerah dengan keadaan apapun. Tetap sama aku terus lah. Amin. Oke. Kita sekian kan podcast kita. Ini udah 1 jam. 1 jam kita ngobrol tentang kehidupan kita. Sejam lebih kita. Sejam lebih ya. 3 menit. Semoga bermanfaat juga untuk kalian yang dengar. Dan mungkin kalau ada saran bisa komen. Kita mau bahas apa aja sebenarnya. Kenapa kita bahas ini juga dadakan ya. Tapi kalau mau pengen bahas apapun itu bisa komen. Mau bahas apa pasti kita coba bahas sesuai apa yang kita rasakan aja. Sesuai apa yang kita tahu aja. Betul. Ada tambahan? Sebenarnya kita bikin podcast ini berdasarkan keresahan kita terhadap sesuatu. Yes. Jadi kalau misalkan sudut pandangnya nggak sesuai dengan apa yang kalian rasakan, mohon dimaklumi. Dan kalian nggak harus melakukan itulah. Nggak harus melakukan itu. Harus lah. Itu apa yang kita rasakan aja. Nggak selalu benar juga. Nggak selalu benar. Kebenaran hanya milik Tuhan. Terima kasih banget sudah mendengarkan sampai menit ini. Iya. Selamat tidur, selamat beristirahat. Kan nek bener karep pagi piye, Cuk?
Selamat beraktivitas kembali. Oke, selamat yang lain aja. Semoga bahagia. Dan tetap ingat pesan orang tua. Enjoy your life. Pesan terakhir satu kata untuk dia. Enjoy your life. Enjoy your life, bosku. Semoga makhluk hidup berbahagia. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Semoga kalian semua bahagia. Amin. Itu satu kata untuk dia juga. Dia pacarku. Ya, dia pacar. Satu kata ya. Satu kalimat doa Ben. Satu kalimat ya. I love you lah. Oke. Sangat Banget sih. lelaki boyo. Ya nggak juga sih. Jangan percaya dengan semua kata I love you. Karena I love you tidak selamanya cinta. tapi bullshit. Enggak juga. Itu yang kamu rasakan. Ya, enggak. Gitu kan. Gue gak pernah nyesel jatuh cinta. Gue tetap bakal jatuh cinta. Wah, itu mulai mana malahan. Ya oke lah, lanjut lah. Gak bakal nyesel pernah jatuh cinta. Dan gak bakal kapok jatuh cinta. Gak pernah nyalain jatuh cinta. Gak pernah nyalain cinta. Gak pernah nyalain perempuan. Oke. Karena itu semua emang mungkin jalannya kayak gitu. Walaupun saya jarang sholat, tapi saya masih percaya dengan Tuhan. Oke. Satu kalimat untukmu adalah jangan merasa sakit karena orang lain. Ya, Karena sakit itu dari harapanmu sendiri. sangat dalam. Gitu ya. Jangan Gitu. berlebihan lah. Untuk Semua makhluk hidup berbahagia. aduh, kui terus bos. Dia tahu maksud aku. Oke lah. Semoga harimu menyenangkan. Peace. Quit setan gitu. Oh, tuh. Metal. Nah. For your information, kalau metal itu berarti tanda disensor. Cari dewe lah. dari sendiri di Golek YouTube. dewe. Barber itu gimana tandanya, kenapa kayak gitu? Masih penasaran kan? Kita akan podcast lagi. Tunggu aja. Tapi komen like karena kita butuh itu. Enggak selalu Menjilat juga. sekali. Juga butuh banget juga. Butuh, Cuk. Enggak Kayak ra selalu. butuh ta? Kan iso tuku. Gak ngono carane. Oke. Biar Kan bisa channelmu. dimonetisasi. Gak usah. Cuan. Biar cepat kaya, Biar cepet kaya. biar beli mobil jazz. Amin. Amin. Oke. Support lah. Enggak usah support banget lah, santai aja. Tapi endingnya suwi banget. Oke, nanti nih geng golek penutup sing apik opo. Chill next time. See you next time. See you. Nunggu ya dia. Iya, arep lah. Bae. Kurang sih. Cola limangan lah, Cuk. Jangan lupa makan, sholat, Telek ngono. jangan mabuk terus.